Halo kalau muda, apa kabar? Sehat-sehat kalian di sana? Lama gua nggak bikin konten karena ada beberapa kesibukan. Ya malum lah ya, karyawan swasta biasa yang di sela-sela waktunya bikin cerita buat dibagikan dan kalian semua ngedengerin gitu. Kali ini gua akan membahas persoalan yang cukup sensitif ya untuk Indonesia ya, karena persoalan ini tuh persoalan klasik yang tidak pernah beres dan di setiap periode pemerintahan selalu terjadi dan terjadi. Mungkin bahkan sudah tambah banyak terjadinya. Yaitu adalah tentang korupsi. Jadi sebenarnya gue agak gimana gitu membahas persoalan ini ya. Intinya adalah gue juga nggak paham sebenarnya persoalan korupsi ini tuh ada obatnya apa enggak. Atau mungkin sebenarnya ada obatnya, cuma ya pemerintah kita enggan untuk ngobatin ya. Karena ya setiap periode pemerintahan janji-janji setiap pemerintah kan selalu sama memberantas korupsi, tapi kenyataannya masih terus ada dan juga saat ini mungkin sudah menjadi hal umum dan juga bukan rahasia umum kalau di setiap elemen masyarakat kita mental korupsi itu mungkin masih ada. Langsung aja kita bahas di Jalan Pikiran. Kita semua tahu lah ya, negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia ini yang memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. Dari berbagai survei di setiap tahunnya selalu menempatkan Indonesia di posisi yang kurang enak, dalam artian tingkat korupsinya cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini negara kita memang belum bisa menyelesaikan persoalan korupsi ini, bisa lebih baik dan juga bisa mengikuti negara-negara yang lain yang tingkat korupsinya itu cukup kecil. Menurut data Box tahun 2022, Indonesia menempati peringkat negara terkorup nomor 5 di Asia Tenggara. Bila penilaian range dari 0 sampai dengan 100, Indonesia memiliki IPK 34. Memang kita bisa lebih baik dibandingkan 4 negara Asia Tenggara yang lain, yaitu adalah Myanmar, Laos, Kamboja, dan juga Filipina. Indeks global sendiri itu berada di angka 43. Dengan nilai Indonesia yang hanya 34, berarti kita menempati posisi di bawah dari rata-rata dunia untuk indeks korupsi. Bila kita melihat angka corruption perception index yang dimiliki dari setiap negara, itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Bagaimana sih sebenarnya negara-negara yang indeks korupsinya itu tinggi? Apa saja yang mereka lakukan dan negara-negara apa aja sih yang mengisi daftar negara-negara yang nilai korupsinya cukup kecil di negaranya masing-masing. Setelah gua amati, ternyata negara yang dengan IPK tinggi atau dalam artian tingkat korupsinya itu rendah, itu adalah negara-negara maju, baik di Eropa maupun di Asia. Kalau di Asia sendiri itu ada Jepang, ada Singapura, lalu di Eropa itu negara-negara maju di sana, seperti Denmark, terus juga ada Finlandia. Mereka tuh memiliki angka IPK yang cukup tinggi, yang artinya adalah tingkat korupsi di negaranya itu cukup rendah. Di negara-negara yang IPK-nya itu rendah, itu adalah negara-negara di Asia dan juga di Afrika dan sebagian di Amerika Selatan, yang secara negara memang belum terlalu maju, banyak negara berkembang dan juga banyak negara miskin. Lalu, dari sisi pendidikan, ternyata ini cukup relate. Kalau gua amati, sebenarnya negara-negara yang memiliki IPK cukup tinggi itu dari segi pendidikan itu sudah cukup baik. Pendidikan mereka benar-benar bagus dan juga bisa menghasilkan SDM yang oke. Sedangkan di negara-negara yang IPK-nya itu rendah atau tingkat korupsinya tinggi, itu untuk pendidikannya masih belum baik dibandingkan negara-negara yang maju. Maka dari itu sebenarnya apakah ada hubungannya antara pendidikan yang baik, kualitas pendidikan yang baik itu bisa menunjang kepada perilaku manusia-manusia di sana atau sumber daya manusia di sana untuk bisa menahan diri, memperbaiki mentalnya untuk tidak menjadi seorang koruptor, atau pendidikan yang baik itu bisa meredam orang-orang di sana untuk bisa bertindak korup. Kita persempit pembahasannya di Asia Tenggara lah. Kalau memang kita ingin mengetahui sebenarnya ada hubungan atau tidak antara pendidikan yang baik dengan tingkat korupsi di setiap negara. Indonesia sendiri di Asia Tenggara adalah dengan peringkat negara terkorup nomor 5. Lalu, bila kita lihat ke pendidikan di Indonesia,
Dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia, ternyata Indonesia itu memiliki pendidikan di peringkat keempat, di bawah Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Sedangkan negara-negara terkorup di Asia Tenggara, yaitu Myanmar, Laos, Filipina, dan juga Kamboja, mereka dari tingkat pendidikannya memang belum cukup baik di Asia Tenggara. Sebenarnya bila kita ini mencocok-cocokkan, mungkin ada hubungannya antara pendidikan yang baik dengan tingkat korupsi yang tinggi di negara tersebut. Cuma sekali lagi, ini cocok-cocokan. Setiap orang, setiap pihak ketika dia melakukan korupsi pasti akan ada berbagai alasannya. Mungkin salah satunya adalah dari sisi pendidikan. Dengan pendidikan yang bagus, maka dia akan berpikir bahwa korupsi itu bisa merugikan negaranya, bisa merugikan orang lain. Mungkin akan bermanfaat untuk dia, tapi sangat besar kerugian yang dirasakan oleh negara bila seseorang atau pihak melakukan korupsi. Di negara-negara yang secara pendidikan itu lebih baik seperti Singapura, Malaysia, dan juga Thailand, ternyata indeks IPK-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Sebenarnya pendidikan itu bisa menjadi alternatif atau obat untuk memberantas korupsi. Kita perbaiki kualitas pendidikan kita ajari mereka mental untuk tidak menjadi pencuri, mungkin bisa meredam angka korupsi yang tinggi di Indonesia. Gue sih selalu berpikiran positif untuk Indonesia ya. Mungkin saat ini kita masih masa peralihan. Nanti kelak ketika beberapa tahun ke depan, masyarakat Indonesia sudah diisi oleh orang-orang yang terdidik, sarjana sudah semakin banyak, lalu akses pendidikan juga sudah semakin mudah. Kelak Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik. Kelak nanti para pemangku-pemangku kebijakan itu adalah mereka-mereka yang mungkin S1, S2, S3, lulusan luar negeri yang banyak belajar dari negara-negara lain gitu. Pasti Indonesia akan bisa lebih baik dibandingkan dengan saat ini atau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Cuma para koruptor-koruptor saat ini kan mereka orang-orang berpendidikan ya. Ya, kita nggak tahu lah apa yang bisa mempengaruhi mereka untuk bisa menjadi seorang koruptor. Semoga negara kita bisa lebih baik, ya minimal angka IPK kita bisa lebih baik dibandingkan dengan indeks global atau di atas dari rata-rata dunia, sehingga perbaikan itu cukup terasa dan juga terlihat concern, negara kita tuh terlihat concern untuk memperbaiki ini, bukan malah acuh tak acuh dan seolah-olah ini bukan menjadi problem yang besar. Sampai ketemu di jalan pikiran selanjutnya. See you. Jangan lupa subscribe. Oke? Nyalain lonceng ya.